Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dangdut, kita ketemu lagi di Kongko Dangdut. Ini episode yang kesekian. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah pernah ngobrol bareng dengan legenda musik seorang namanya Mansur S, ada Dadang S, ada pencipta yang hit saat itu Ferry Awe dengan sikap K-pop-nya, ada Khalid Karim, murid sekaligus anak angkatnya Rhoma Irama. Terus ada Irfan Mansur, ada Ayu Soraya. Kali ini, saya untuk menjawab dulu sebelum saya mau mulai, bahwasanya banyak surat yang masuk ke Rai. Kapan Oji Niarja ngobrol-ngobrol bareng dengan Raja Dangdut atau anaknya paling tidak di Rhoma. Untuk sekian kalinya saya beritahukan, saya sudah buat janji, tapi Rhoma bilang, Raja Dangdut bilang itu nanti di mana-mana jagoan terakhir. Artinya beliau sudah siap, tapi diberi kesempatan teman-teman yang lain dulu untuk ngobrol dengan Oji. Nah, kalau Rhoma Raja Dangdut, ada raja ada ratu. Apakah kali ini saya ngobrol dengan Ratu Dangdut? Oh, tentu tidak. Saya sama anaknya yang dulu saya kenal kecil ketika saya masih aktif di sebuah stasiun radio tahun 92-an. Ini bocah kalau saya sekarang sering minta lagu sama Dawia, adiknya. Nah, terakhir ketemu tahun 95 dan sekarang di 2020, artinya sudah 25 tahun tidak ketemu. 15 tahun ya. Nah, konon beliau sudah menikah dengan seorang pengacara dan sudah punya anak. Tahu berapa? Biasanya sih tipe-tipe orangnya ini dokoh, doyan. Oke, kita sambung saja langsung. Kita sapa anak dari Ratu Dangdut Indonesia, Wirda Elvi Sukaisi. Tuh, terima kasih. Udah kayak Elvi Sukaisi sih, nggak pernah Enggak boleh lo begitu. Tetap emak lo begitu. Oh iya, memang justru nih dengerin. Kalau gue mau lengkap lagi, Wirda bin Zindan. Terus Iya kan berat. Tapi kan yang ngetop emak lo. ya memang itu nih kita jadi ngobrolin ya. Jangan bahas bapak gue lagi bahas emak lo. Bukannya nggak mau. Lu sapa dulu dong. Halo, assalamualaikum. Jadi lupa. Halo, apa ini namanya? Sahabat Dangdut. Sahabat Dangdut. Nah, Sahabat Dangdut ketemu sama saya, Wirda Silvina, anak kelima dari Ratu Dangdut Indonesia, Ibu Haji Elvi Sukaisi. Halo Umi. Sekarang ini karena memang ya kita nggak tahu ya. Pokoknya kalau aku sih kan mengalir aja. Dan ternyata dengan segala macam yang terjadi, akhirnya bikin single. Gue belum nanya kenapa dia promo. Kan gue bilang salam doang, sapa. Jadi panjangan dulu. Oke, pokoknya sahabat dangdut, ya bener. Iya. Sahabat dangdut. Kita kembali lagi deh ke Bang Oji. Iya, orang suruh salam doang ngapa tuh ngasih tahu. Biasa. Kesannya mau ngetop banget sih. Tadi kan gue tanya sih. Kan soalnya gini Bang ya. Tuh, ini begitu emang nih, tapi nggak apa-apa. Sabar lah. Sabar ya Bang. Sabar Bang. Gue rasa laki nggak betah kali di rumah. Oh, jangan salah. Jangan Betah. salah. Toh bisa ditanya di sebelah-sebelah. Sebelah siapa? Sebelah Orang-orang tetangga. sebelah. Orang-orang sebelah. Maksudnya teman-teman terdekat. Bagaimana kalau Emang lu punya teman? banyak teman saya di mana-mana Bang. Dari yang di mana sampai yang di mana? Ini gini. Ini Wirda. Ngetopnya Neng Wirda ya. Iya. Kenapa harus Neng? Kan lu Arab. Gile. Kan emak kita apa ya? Umi ada Sunda ya dong? Iya. Nah gitu. Sebenarnya sih nggak gimana-gimana sih. Cuma pengen biar akrab aja sama fans, sama pencinta. Panggilan kesayangan gitu. Neng. Neng. Gitu ya. Jadi gitu. Neng Wirda. Ya. Sekarang ini udah mulai mengikuti jejak Umi sebagai penyanyi paling tidak. Entah itu usaha sendiri, entah itu ditopang nama besar seorang ibu, itu nanti. Yang jelas sekarang sudah mulai masuk ke dunia industri musik dangdut. Gitu ya? Tuh. Udah berapa?
Single kan? Iya, single. Singlenya udah ke yang sekarang yang kelima. 1, 2, 3, 4 itu belum tahu. Satunya tak tahu diri, single pertama tak tahu diri. Wah, bagian promonya kurang kenceng nih. Masa sih Bang Oji aja kali yang terlalu sibuk sampai nggak ngedenger gitu. Gue tahu lo single lewat status WA lo doang. Kemana-mana sih sebenarnya. Oh gitu. Gitu. Udah 5? Udah 5. Alhamdulillah. Sejak kapan? Sejak 2018 atau 17 ya? Mulai nyanyi nanya ke Iya, gue. gue lupa. Pokoknya sejak titik-titik merebak, titik-titik merebak. Pokoknya sejak ya ada, Bang Oji juga pasti tahu lah. Enggak tuh. 2000 berapa ya? 2018. Ya, 18 ya. 18 ya? 2018 lah, nggak mungkin 2008. Enggak, Tadi ya bilang 2008. kalau nggak 17 18 gitu maksudnya. 2018 ya? 2018 lah. 2018 ya, terus sebenarnya sih nggak gimana-gimana, cuma mau nyoba, bukannya nyoba sih, kebenaran aja lagunya cocok. Udah gitu kan emang kalau lagu kan itu kan feeling-feelingan gitu ya. Nah, waktu itu cocok, terus udah gitu ngeklik, terus ada chemistry-nya juga gitu kan, jadi akhirnya terus bikin single. Ternyata apa namanya, sambutannya luar biasa, alhamdulillah diterima. Ngomongnya bahasa Inggris chemistry, gue nggak ngerti apaan. Cerita di balik itu, cerita di balik single itu. Chemistry Iya, itu artinya. seperti begitulah. Gue mah nggak ngerti Inggris. Nah, sama Bang, saya juga. Kurang signifikan gue kalau ngomong gitu kan. Tuh, asik kan? Nyambung nggak sih gitu benernya? Luar biasa deh. Mulai itu kan single mulai 2018. Kalau Wirda ganjen genit doyan joget, gue udah tahu dari kecil. Gak ganjen juga sih Bang. Ya ganjennya anak kecil. Ya gitulah. Iya, Itu kan udah nampak gitu kan. Wah jogetnya kayak waktu kecil kan. Nah benar-benar tekun sebelum punya, paling tidak kan sebelum masuk ke dunia rekaman nyanyi-nyanyi dulu. Nah itu kapan? Udah, kalau nyanyi tuh emang dari sebelum nikah juga kan udah nyanyi. Masih ada abah ya, masih ada Allah ya sama abah. Itu udah nyanyi. Udah nyanyi waktu itu, malahan bukan lagu dangdut, sebenarnya lagu pop rock. Zaman-zamannya Nafa Urbah. Nika Ardila. Nika Ardila belum lama meninggal tuh. Pokoknya tiba-tiba begitu, karena yang bikin lagu Dedi Dores. Itu udah meninggal juga ya. Iya, jadi itu dan apa namanya, ada beberapa proyek yang memang akhirnya diputuskan untuk di-cut. Nggak tahu sebabnya apa ya, ada masalah, entah masalah apa. Nyanyi apa bangunan pakai proyek? Kan proyek pasti selalu ada dong Bang, namanya proyek buat sinetron, proyek buat rekaman. Kampung kalau proyek gue tahunya bangunan. Gitu. Jadi terputusnya sebenarnya sih udah selesai kalau sama aku. Sudah, artinya udah apa namanya, semuanya udah selesai, tinggal pas mau dilemparnya ke pasarannya itu yang ada masalah. Entahlah, nggak jadi, pokoknya udah bukan tanggung jawab aku kan. Gitu. Ini nyanyi pertama tahun berapa ya? Nyanyi pertama. Sebelum rekaman kan pasti misalnya di kawinan. Iya. Iya kan? Kalau cerita emak lo kan zaman dulu panggilannya Elsa. Gitu kan? Iya. Hobinya nonton film India, mulai bernyanyi panggung-panggung usia 9 tahun. Benar. Gitu. Gue lebih tahu sejarah emak lo dibanding lo. Makanya gue nanya nih. Kalau pertama nyanyi sih, aku tuh awalnya tuh sebenarnya nggak nyanyi ya. Awalnya itu senengnya tuh nari dance. Umi kalau nyanyi tuh zaman dulu, Umi kalau nyanyi aku yang suka nari di belakangnya. Pernah di latar. Karena suka nonton lagu nonton film India. Ada nama filmnya Satyam Siram Sinaram kalau nggak salah ya. Ada deh. Terus itu tuh ceritanya anaknya itu jadi bapaknya lagi nyanyi, dia ngegantiin bapaknya waktu bapaknya batuk-batuk nih, si anak yang ngegantiin gitu. Nah itu tuh gayanya tuh anak nari, aku ikutin. Jadi begitu Umi nyanyi itu, terus dia panggil lah aku, ya kan, dan suruh nari itu begitu gitu, nari sampai waktu SMA pun Umi ke Jepang, ada show di sana, ikut
sebagai penari latar dan backing vokal. Lu kayak si Aul, si Juli lu. Kenapa? Penari latar. Lu kan penari latar mak lu. Kalau Juli penari latar masjid. Ya Allah. Belum tahu kan Juli penari latar masjid. Belum. Nah, jadi tahun berapa itu? SMA tuh tahun berapa ya? 90. Gue bingung malu nanya mulu ditanya. Iya. Tua banget sih lu. Bukan. Terlalu banyak ini overload Bang. Banyak pikiran. Banyak Pensiun pikiran. satu berarti. Mesti di-upgrade. Oke. Lupa tahun berapa? Enggak, tahunnya tahun 92-an ya? Enggak mungkin. 92 ya? SMA. Yang Umi ke Jepang tuh SMA aku. Umi ke Jepang 94 cuy, 93. 92. 92. Albumnya 94. Oh, Kesunyian Return of the Diva. malam ini bayang-bayang masa lalu. Itu lagu yang mana ya? Itu hasil setelah show di Jepang kesunyian. Iya. Jangan kau pergi. Ya, itu benar. Ya, itu satu album sama Laila Bonita. Ya Allah. Kesunyian hati itu. Bukan tangis kebahagiaan. Tangis bahagia. Noneng, tong teng, tong teng. Itu setelah di Jepang kan tadi gue bilang. Setelah Itu tahun 94 kau kasetnya. pergi. Itu ada lagu Laila Bonita. Ada kerinduan hati yang tadi gue bilang. Oh, gak suka gue lagu itu. Berarti gue gak hafal. Gue suka lagu Umi. Aku suka lagu Umi hampir semuanya. Tapi kalau yang aku gak hafal berarti gue udah gak suka. Lagu Anda itu sering dengerin, bukan gak suka. Ya Allah maaf ya. Tadi malam ku Bermimpi. Laila Bonita. Iya benar. Benar. Jangan kau pergi. Itu jangan kau pergi ya. Gitu. Itu gue siaran sama mak lu tiap Rebo sore jam 4. Radio yang ada di Cawang, kalau hujan banjir. Tahun 94. Ngetop loh. Nah, iyalah. Ada semua fansnya datang pengen lihat Odinya Arja kayak apa. Mana ada penyiar dapat mobil cuma gue doang dari fans. Ih, Iya, begitu Anjing. fansnya udah lupa, gue berhenti dari dia, gue jual mobilnya. luar biasa emang ini orang ini paling beruntung kayaknya gue yang nemuin emang Iyalah. luar biasa. Luar. Terus ingat gak kita? Enggak. Kita ingetin lagi deh Apaan? yang kuis dangdut. Oh iya. Menang aku, Iya. dapat kompor inai. Ih, itu merekin. Iya kan bener. Gini gue. Pokoknya dapat sesuatu deh ya. Kompor gas. Kompor gas. Yang menang dapat spring bed. Emang iya. Juara 1, lu juara 2. Aku juara 2 gara-gara gue salah Berarti apa ya? ya. Ituan. Salah nyebut. Salah nyebut. Berat gak sih Berat. seorang Neng Wirda? Sorry nih ya, sorry. Ketika orang bilang, ya nggak usah heran lah Wirda penyanyi. Orang anaknya Elvi, berat gak sih? Irfan gue tanya berat jawabannya. Berat Pan, menyandang. lu Irfan Mansur gitu, menyandang seorang nama Mansur. Nah, itu dia. Kata Irfan berat bang. Nah, seorang Wirda gimana? Kalau aku kan nyanyi keluar dengan nama Neng Wirda. Gitu kan? Tapi tetap kan orang taunya Ya. anaknya Elvi. Tahu. Sebab itulah salah satunya yang bikin aku tuh nggak pengen dari dulu zaman main sinetron pun aku selalu bilang namaku Wirda Silvina, tolong tulis Wirda Silvina karena suka jadi aku bikin jadi Wirda Sukaisi gitu. Aku nggak maunya kenapa? Karena kalau misalnya bagus ya udah anaknya Sukaisi. Biasa. Kalau jelek kasihan dong Umi gitu kan ya segitu doang gitu kan. Makanya itu beban sebenarnya. Makanya aku lebih baik pakai nama sendiri gitu. Lebih baik orang terima aku dengan apa adanya aku, artinya kekurangan dan kelebihannya gitu. Makanya kenapa walaupun nggak bisa lepas deh bayang-bayang Umi udah pasti kan gitu. Cuma kan alhamdulillah kalau selama ini yang artinya single pertama, kedua, ketiga itu selalu bisa diterima dan tanpa embel-embel Umi gitu kan, ya kan. Dan juga artinya aku pun baru tahu gitu, baru tahu kalau misalnya ternyata kalau gue nyanyi tuh ada zat Uminya ya suaranya gitu. Karena tadinya tuh ya Bang Oji kan tahu aku apa keren nggak ya? Oke bahasa gue apa aja kan apa yang lain kan maksudnya kan ya guys, yang saudara-saudara yang lain kan udah lebih dulu eksis gitu kan. Dan ya karena memang aku tuh sebenarnya nggak terlalu apa sih kalau mau dibilang bukan yang dangdut banget gitu. Jadi mungkin
kalau misalnya ada apa-apa, acara apa-apa, berhubung juga kebentur sama udah punya anak, suami apa segala macam ya kan. Jadi kadang Umi ngajakin yang lain gitu. Kalau pas kebenaran lagi ada acara lagi yang lain baru aku bisa baru. Pernah show bareng? Ya pernah di TV pernah. Sering. Berapa kali ya yang keluarga semua ada 2 kali. Duet. Berdua pernah artinya nyanyi berdua gitu ya. Di kayak kita di kondangan gitu, artinya Umi nyanyi sebagai penghibur gitu dan aku juga ada di situ. Pernah. Sebelumnya Ada bahasa yang enak nih. Jujur Kan aja. nadanya. Sebelumnya. Penekanannya beda. Sebelumnya. Emang ada apa sih? Ada apa? Ya. Nggak enak banget penekanan sebelum-belumnya gitu, kesannya ada sesuatu. Memang ada sesuatu. Ya gimana ya? Oh iya, saya anak kurang gaul, jadi saya nggak mengerti apa yang terjadi di dunia luar. Hidup saya hanya rumah kantor, tidak pernah gaul. Udah tua usia, jadi nggak soal bicara berita-berita duniawi agak saya tinggalkan. Asik. Oke nggak bahasa gue? Oke banget. Aku percaya. Kan penekanannya nggak enak, ada apa sih? Nggak ada apa-apa sebenarnya. Sebelum-belumnya Ya. itu kesannya. Loh, kan memang gini ya bang. Ya, di dalam ilmu komunikasi itu visual itu kelihatan. Tunggu dulu, saya minum dulu boleh nggak? Orang kan terlihat dari tatapan mata bisa ketahuan. Kelihatan dong. Dari- Bagaimana kerinduan seorang anak terhadap ibunya. Aku sih jujur Dari aja. pundak kelihatan, dari aksen, dari penekanan dialog. Itu di dalam ilmu komunikasi bisa terbaca. Bahwa Jini lengkap. Gitu. Katanya kalau warung tuh semuanya ade. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada, yang nggak ada apa nggak tahu. Ya, dari penekanannya ada sesuatu yang kurang baik gitu. Memang hubungannya lagi nggak baik bang. Kok bisa? Lu kan anak dosa. Ya, bukan masalah dosa, bukan masalah gimana. Kalau aku sih udah kembalikan semuanya. Artinya gini, mencoba beberapa kali dan tidak berhasil gitu loh. Artinya mungkin aku nggak pernah menyalahkan Umi dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ada kekurangannya begini, ada kelebihannya dia begini gitu. Tapi sejauh ini aku sangat mengerti gitu ya Umi. Bang Oji juga tahu lah Umi emang gini gitu misalnya. Tapi ini di luar apa namanya ya, di luar kebiasaan gitu. Kok Umi begini gitu. Sementara ketemu aku nggak pernah, yang didengar cuma mungkin yang nggak enak gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya atau segala macam terus dia jadi bawaannya jadi kesel apa gimana, makanya sampai aku tolong dong teman-teman, kalau misalnya Umi lagi di mana terus ketemu, tolong jangan tanyain Mi update dong Mi, Neng Mirda gimana nih hubungannya sama Neng Mirda, aduh jangan dong please, nanti dia jadi keluar yang nggak enak, nanti dia apa namanya, kalian terus jadi salah menyampaikannya, apa salah menerimanya apa yang Umi sampaikan. Aku nggak mau gitu. Boleh tahu? Kalau nggak harus dijawab sih, cuma pengen tahu aja sih. Kalaupun diizinkan. Ya. Emang apa sih sumbunya awalnya itu? Agini. Sebenarnya mau sih. Agini berarti begono. Flashback lagi ke situ sih sebenarnya males. Ya awalnya itulah waktu terjadi sesuatu lah itu yang mana akhirnya Bang Jack suamiku sebagai pengacara akhirnya mengundurkan diri karena tidak ada komunikasi dari keluarga. Sementara progresnya dia jelas dan beberapa yang dimauin udah diturutin gitu, artinya segala macam udah. Artinya progresnya jelas dan aku tuh melihat sendiri gitu loh bagaimana kerja kerasnya dia, bagaimana perjuangannya dia. Dan aku pun ada di situ gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa sampai demikian gitu akhirannya, terus tidak ada komunikasi, tidak ada dia. Padahal sebenarnya anak ya tinggal ngomong aja, Jack, Umi, yaudah deh, mendingan gini misalnya gitu. Toh nggak akan maksa, gitu kan. Jadi itu aja yang, kok kayaknya gitu sih. Aku di sini kan anaknya, tapi di sini juga istrinya. Gitu. Berat ya. Di tengah-tengah kan ya. Kayak telur tujuh tanduk ya. Begitu. Jadi akhirnya karena memang aku lihat sendiri perjuangannya dan segala macam progresnya juga benar, jadi kan kalau mau aku harus membuktikan, maksudnya kasih tahu ke Umi gitu kan,
Tapi kan dari situ diputus komunikasinya, tidak ada komunikasi sama sekali sampai detik ini. Sudah mencoba untuk apa namanya, artinya seperti yang udah kalau lebaran kita kan suka nonton-nonton. Halo. Halo enggak. Telepon. Enggak ada. Dari keluarga juga enggak ada. Lu dari lu yang memulai nggak? Kepengennya sih nggak usah telepon, langsung ketemu. Ya minimal udah pernah belum lu lakuin telepon. Karena gini, perkara ditolak atau tidak. Sorry nih. Gue juga kan punya anak, punya keluarga. Ya. Maksud gue gini, ada nggak lu pernah berusaha nggak, atau lu udah pernah lakuin nggak sih nelpon? Oke, kalau lu bisa ketemu kayaknya agak susah nih, belum bisa diterima misalnya. Udah pernah nggak lu lakuin untuk nelpon? Terakhir sih udah pernah ya, maksudnya terakhir sih pernah waktu itu WA. Terus ya nggak ada tanggapan apa-apa. Nelpon sama WA beda, coy. Iya. Halo. Telepon juga maksud terakhir gue. juga sampai kemarin itu aku telepon pun ya mungkin karena memang nomornya dia nggak tahu apa gimana masalahnya kan, kendalanya kan juga Umi itu kan kadang asistennya lah yang megang telepon gitu. Ya bapak gue juga kan nggak pernah megang handphone. Nah terus inilah makanya kalau Bapak gue juga nggak orang pernah megang handphone. kalau orang Lu telepon bapak gue jangan angkat, bukan dia. sampein nggak kalau telepon? Ya sampein lah. Disampein kan? Ayah telepon nih, misalnya si asistennya. Si goreng dikecapin, oh yang 12,5. udah tahu. Nasi goreng sekarang kecap doang 12,5, kalau Pakai pakai telur? telur komplit itu sekitar 22. Jadi begitu. Jadi Udah pernah nyoba? udah pernah dicoba. Bahkan kemarin ini yang aku dengar Umi sakit itu. Umi sakit. Iya, gosipnya astagfirullah, hoak. Aku sih cuma bilang ya Allah, mudah-mudahan dengan isu seperti itu Umi jadi panjang umur ya Allah. Amin. Kasih. Amin. Allah kasih tambah umurnya. Iya, gosipnya gue tadi pengen nelfon lu tuh. Oh semua emang pada nanya. Gue sebelum nanya lu, gue liat status WA lu kan Eh, kayak anak ya, Kayak anak katanya anak milenial tapi udah tua, gitu kan, udah gak pantas gitu. Gue lihat update status WA lu, oh hoak, ya udah gue gak perlu nelfon lu gitu kan. Nah, kembali lagi bicara, tapi itu kan sebagai anak tentunya gini. Ya posisi apapun, gue menyadari, gue juga kan punya bapak, punya emak. Gue menyadari posisi anak bagaimanapun tetap salah. nggak bilang Enggak, benar. kalau gue. Sama Neng juga nggak bilang Neng benar, nggak pernah. Jadi gue akan berusaha, kalau gue posisi gue akan berusaha apapun yang terjadi. Nah kalau nelfon udah pernah. Situ dimusuhin sekeluarga kan? Pernah. Terus gimana? Gue datengin. Oh ya? Gue datang ke rumah. Perkara gue dibentak, gue dimaki, itu resiko anak. Gue saat itu. Gue domelin, tetep aja gue cuek. Lu bapak gue masih lu mau makan gue. Lu mak gue masa lu mau makan gue. Bagi anak lu. Gue duduk, datang, gue domelin, gue cuek aja. Gue tetep aja nyendok nasi, gue makan. Lulu, bohong orang tua nggak lulu. Kalau anaknya kekeh. Ya. Ada yang begitu, ada yang ya itu kan cuma tergantung anaknya kan. Ya dong. Lu mau nggak nyoba kayak gitu? Enggak. Ngapain? Nggak. Berarti lu merasa bener dong? Bukan merasa benar gini. Apa namanya? Karena gini, belum apa-apa udah minta apa namanya ya, artinya boleh datang aja, tapi harus ketemuin si ini, si ono, si ini, si ono. Kan ini antara ibu dan anak. Aku kepengen juga clear dulu antara ibu dan anak. Urusan nanti sama yang ono, ntar aja gampang. Yang penting duluan aja dulu sama ibunya. Tapi lu kan tetap baik doain ya. Selalu kalau doa sih nggak putus. Ini doa deh. Ya Allah, siang malam. Jangan pernah sumpah serapah sama orang tua. Gak ada. Rezeki. Gosip nih, gak ada. Bukan cuma ngasih tahu lu. Kalau lu nganggap gua albang, nganggap om, alhamdulillah, anggap aja gua orang tua. Lagi gini, gue tetap lu udah usaha nelfon, udah mau berusaha datang, tapi ada syarat gini-gini. Sekarang tinggal doa. Soalnya apa ya? Ya mungkin semuanya sih kan Allah yang punya kuasa. Cuma kan aku juga bukannya nggak berusaha gitu. Kayak misalnya udah mau, kita kan juga punya anak, kita punya kegiatan segala macam ya bang. Jadi kan mesti di apa namanya diatur kan. Udah pas
aku bisa gitu maksudnya kan. Pas ada yang kayaknya minggu ini kesini deh, waktu itu sebelum callnya Abah, aku mau ke situ, mau ketemu atau segala macam. Nggak pernah takut kok mau dia apain, ini anaknya kok. Kan tadi gua bilang. Iya kan? Begitu. Masa lu makan gue? Nah, dengerin dulu. Nah, begitu udah ada keinginan begitu, ya kan? Paling nggak kan aku mesti tahu dong yang terdekatnya. Halo, Umi gimana keadaannya gitu kan? Nggak apa-apa sih, cuma pengennya sebelum call aku pengen ke situ gitu, ketemu Umi. Begitu mungkin nih kayaknya dapat bocoran apa gimana, Umi nggak ada. Mau didatengin Umi nggak? Jangan curiga lu. Ya nggak tahu. Sibuk, jangan Ya kita sudon nggak orang tahu tua. ya. Cuma beberapa kali begitu bang. Kan kata Ustaz kata ridho Allah ridho orang tua. Iya. Dan ridhonya jangan sudon. Nggak ada yang Nggak ada sudah ya? sama dia, nggak ada. Jangan ya. Wah dibilang apa namanya pergi. Jadi memang belum artinya gini. Aku sih makanya selalu serahin sama Allah. Allah yang punya kuasa, Allah yang tahu mana yang terbaik, mana maksudnya waktu momen yang terbaik yang mana ya kan. Kita nggak mau maksa juga, kita takut dia gimana ya kan. Jadi ya udahlah, pokoknya aku cuma yakin segala sesuatunya nggak mungkin di luar kuasa kita. Kan gitu, tinggal tunggu waktunya aja. Kalau bilang sabar ya, sabar, udah sabarin, nanti indah akan pada apa? Indah pada waktunya, ya kan? Islam nggak ada ajaran gitu. Iya, insya Allah kita juga bisa. Iya dong, orang doain kita yang baik-baik, kita kan nggak tahu bang. Dari mulut siapa? Jangan terlalu tegang sambil makan. Oh tidak bang. Kan kalau mau sama dangdut. Sebenarnya acara Bongo Dangdut itu ingin bicara tentang perjalanan musik. Nah lu dia sendiri. Tapi saya sebagai orang tua coba menampung keluh kesah curhat seorang Wirda. Bisa aja deh. Curhat orang dia mana sih? Ya paling enggak kan keluar. Gini bang. Lunak-lunak lo paling enggak. Iya. Nih. Tahu nggak sekarang Neng Wirda di posisi berapa? Sedap. Apaan nih? Lagunya dong. Lagu yang terakhir. Lagu tapi bohong. Ah, Apa? Ya? kali aja yang nonton. Ada nggak yang ungkapin? Buat Umi ada nggak? Umi. Misalnya Umi nonton. Oh iya selalu Kan itu Umi anggota Rai. Oh ya. Umi mah tuh anggota Rai. Wah keren. Kali-kali dia nonton channelnya Rai. Ada nggak yang mau sampai? Banyak. Kangen Mi. Ngomong orangnya nganter Umi nggak? kangen Mi. Bahasa lu kampret. Umi kangen Mi. Insya Allah mudah-mudahan aku bahasain Dida ya. Dida selalu doain Umi. Apapun yang terjadi. Nggak ada tuh salah Mi kalau Umi ngedenger oh Umi harus Umi yang minta maaf, bohong, nggak ada. Oh gini itu jelek, omongan jelek semuanya jangan didengerin. Yang pada begitu mungkin nggak pengen tidak baik lagi sama Umi, jadi Umi nggak usah dengerin nih. Yang penting kita ngerti, tidak tahu diri, tidak anak yang mesti nyamperin Umi. Cuma Mi, dia nggak tahu Umi ini di mana sekarang gitu. Ya di rumahnya mana, rumahnya Umi banyak gitu. Nah terus udah gitu pokoknya insya Allah mudah-mudahan semua segala sesuatunya Allah kasih kelancaran. Umi kapan udah di Cawang dia pasti kesana. Akan ketemu apapun caranya, apapun yang akan Umi lakukan terhadap saya terima. Namanya kita anak, ya sih nggak takut dia kepain, beneran. Kepengen, kangen, udah lama nggak pernah ketemu Umi, nggak pernah ngedengar dia ketawa, nggak pernah. Umi itu lucu loh orangnya. Tahu, kawan gue emang lo. Gitu ya. Kalau ada lagu baru apa tuh pasti kasih tahu. Nih lagu baru, bagus nggak? Enak nggak? Kira-kira gimana? Gitu, selalu nanya. Terus udah gitu suka cerita. Ini udah. Umur. Iya Mi, udah gitu aja. Habis apaan lagi? Yang sahabat dangdut Pokoknya sekali lagi, pokoknya Dida pengen ketemu sama Umi. Cuma Umi dan Dida aja. Yang lain tar dulu. Demikianlah sahabat dangdut tali kasih kita untuk kesempatan sore hari ini. Lu tadi ngomong apaan? Tanggal cat keberapa ya maksudnya apa nih? Satu. Di mana? Oh di kita Radio Sukabumi ya? Nggak, Sukabumi Bandung, Jawa Barat deh. Itu teman-teman gue Kalau semua. misalnya di Jakarta kan tau sendiri. Lu pasti di Sukabumi hubungannya masih Andre lo.
Siapa bilang? Oh, tahu. Andre, pasti ade. Terus Tapi di Bandung? mitra gitu radionya. El Mitra. El Mitra. Iya. Iya kan di El Bandung Mitra. paling lu si Cakra tuh. Cakra, Dahlia. Kalau di Bandung banyak Cakra, Dahlia. Gua semua coy. Bilangin dong, adik gue nih. Iya lo ngomong. Saya adanya Oji gitu. Iya apa? Iya, Jim gue nanya. Enggak. Kasih tahu. Takutnya kan gitu. Beneran. Kalau Bang Oji dong ini. ini mohon maaf nih, gua bukan sombong nih. Bukan sombong juga nih. Kalau cuma Sukabumi, Bandung, Jogja, Mataram, Makassar, Banten, Surijaya, itu pegangan gua. Ya udah sih, sama adik. Lu kan pernah kontak gua? Maunya di kontak mulu. Lah iyalah, Oh, iya. gua yang tua ngubungin yang muda kurang Ya ajar. elah. Jelek-jelek kan tua gue. Iya deh, ya udah deh, kasih tau deh yang lain deh. Gua cap lebih. Iya ya. Tapi orang nggak ada yang tahu kan? Nggak ada. Muka gua tetap 27. Iya betul. Ya Allah, kalau gua gila nggak kuat iman, udah punya pos berapa gue? Ini umur udah 50 lebih. Karena iman gua kuat, nggak ada tuh pos 1, 2, 3, 4. Mudah-mudahan dikasih hidayah terus, imannya kuat. Beneran. Apapun yang terjadi, siapapun yang melintas di depannya. Enggak, karena gua nggak mampu. Kalau gua mampu boleh juga. Ini gitu emang. Nggak kuat coy, apalagi pandemi pemasukan orang. Gitu ya. Aduh, punya pos 1 aja ngap. Nah, halo yang punya pos 2. Gimana kabar kalian? Nyindir siapa lu? Kayaknya kesempatan lu ngobrol sama gue nyindir kemana-mana nih. Enggak lah. Ibarat permainan olahraga lu kayak main kerambol nih. Pengen masukin lubang sana ke kiri dulu ngepet twing Iya gitu kan. sih, cuma apa kabar gitu. Kemana aja? Sampai sama Ipar gak ada sapa-sapanya. Kalau sama Ipar berarti bukan laki ya. Bukan laki. Bukan. Ada bahasa sama Ipar berarti bukan laki lu. Enggak, bukan. Itu apa namanya? Iya. Kalau laki lu mah kan bukan pos, gardu. Berikan ya. Tahu ya, ilaha illallah Lapan. Muhammad Rasulullah. Lagu lu yang apa yang terakhir nih? Tapi bohong. Tapi bohong. Ciptaan saya? Jul Bahar masih tetap. Oh Bang Jul. Jul. Sian udah tua tuh orang. Bang Jul. Emang udah tua. Bang Jul kan udah tua. Iya, udah tua. Ya, oke masih. Enggak. Bang Jul klimis sekarang. Udah klinis. Udah. Tapi Uban tetap. Tetap. Jul Bahar. Ya. Dia janji sama gua mau kasih cincin sampai sekarang. Ntar ya kalau ketemu ya kasih tahu ya. Bang Oji nanyain Bang Jul cincin. Tuh. Tapi alhamdulillah sama Bang Jul tuh waktunya keklik ya. Beberapa lagu itu ya kayak dia tahu lah gitu. Ini Neng nih arahnya mau kemana. Ini udah kemana aja? Apanya promonya? Oh. Promonya di Jawa Barat udah. Terus apalagi ya kalau di YouTube sih orang biasanya lihatnya di YouTube. Halo. Halo. Ini piaran gue nih. Galak lo galak dia itu putih. Menurut lo gini, lu kan baru nih, nyandang nama besar Elvis Sukaisi. Aduh, iya. Berat gak sih jalan apa jenjang pengen ke atas gitu sebagai penyanyi? Berat. Ya. Kalau menyandang nama besar ini pasti berat. Irfan berat, gua berat, gitu kan. Nah perjuangannya itu pasti lebih berat kan sih? Iya, Lebih berat ya? lebih berat. Apa namanya ya karena itu gitu maksudnya kayak misalnya punya beban tersendiri kayak misalnya take vokal deh. Aku nggak mau tuh sembarangan gitu loh. Udah deh bungkus gitu. Nggak lihat dulu dengerin dulu berkali-kali. Kita malu ya. Takutnya nanti jadi orang jadi bisa apa namanya ngecewain gitu ya terus akhirnya jadi kebawa deh namanya Umi kan ya ini gini tuh nggak mau makanya aduh tolong deh Bang Jul tolong ini lagi kalau memang perlu aku nggak apa-apa ngulang yang penting bagus. Itulah kenapa gue gak mau jadi penyanyi. Karena gue sadar diri. Nggak bisa nyanyi Gak bisa nyanyi. waktu Taya Falas Oh kalau suara sih oke. cuma nggak mau. Gak mau beban. Makanya gue mendingan jadi seorang penyiar gitu aja, main di dunia radio Main di aja. belakangnya bikin tapi tetap konsep. ada simpungnya tetap kan di Oh situ. iya, konsep-konseptor aja. Menjadi penyanyi kesian, ntar Irfan gak laku sama gue. Karena bagusan gue lah.
Biasa emang bedanya di mana sih? Kalau gue jadi penyanyi kesian Irfan Iya nih. Mansur. Oh iya bener sih. Orang suara dia lebih bagus daripada gue. Kenapa jadi gue yang kesian? Lu kan sebagai penyanyi enak ya, Bang? Kalau aku tuh ya Apa sebenarnya sih bedanya sebagai Wirda manusia biasa dan Wirda sebagai penyanyi? Apa yang lo rasain, ada perbedaan? enggak sih sebenarnya. Dari sisi perlakuan orang lain. Enggak juga. Enggak, iya, itu ada. Sampai aku sendiri gini, ya ampun gitu ya. Apa orangnya tuh nggak pernah yang wah dipuji terus melayang terbang. Iya. Kalau Neng Wirda itu dipuji nggak melayang, dihina nggak tumbang, udah gitu insya Allah mudah-mudahan seterusnya. Kayak Imam Syafi'i. Iya dong, mau ngapain sih? Iya, mau ngomong apa sih? Gue cuma kayak Kita mau ngapain sih? Gila pujian nggak juga. Yang penting yang penting hubungan baik sama orang, sama fans, sama yang lain-lain, hubungan baik semuanya. Kalau tadi kan bilang kalau udah hubungan baik, pertemanan itu udah enak. Enak. Ya bener kan? Hmm. Nah itu jadi itu yang aku pegang tuh itu. Soalnya kalau fans emang wah kita ngomong se-A aja dia udah wah ya elah. Kalau bapak gue nih waktu gue pertama kali terjun sinetron, nasihatin gue begini. Lu harus menganggap diri lu bendera yang warnanya putih polos. Lu kibarin dulu bendera lu yang putih polos itu setinggi-tingginya. Ketika lu udah tinggi itu bendera, warna bakalan datang sendiri. Maksudnya ngerti nggak? Iya benar. Apaan? Bapak gue ngajarin gue pertama kali itu nasihat ketika gue coba bergelut ke dunia entertain. Jadiin diri lu bendera putih polos yang lu usahain untuk setinggi-tingginya berkibar. Ketika lu udah tinggi banget berkibar, warna akan datang sendiri buat mewarnain bendera lu. Ya gini loh, artinya gini, pokoknya kejar dulu nih sampai atas, ya kan? Begitu udah sampai atas, lo mau bertingkah kayak apa juga orang udah demen aja deh. Itu paling tidak. Kalau gue dulu nangkapnya nggak gitu. Nggak. Lu kalau baru terjun jangan ngomongin harga. Oh, Lu tunjukin dulu prestasi lu tunjukin dulu karya lu tunjukin dulu kecerdasan lu tunjukin prestasi lu yang lu kerjain. Ketika lu ditunjukin semua, itu duit yang nyamperin, harga akan nentuin sendiri. oh iya benar juga, benar. Itu Betul, bisa lah. itu bapak gua ngajarin gua gitu dulu. Iya benar. Lu kibarin bendera putih polos lu terus tinggi-tingginya, kalau udah tinggi warna datang sendiri. Ya hampir sama lah, 11-12 sama abah kalau pesen juga dulu begitu. Gitu bapak gua dulu mesen. Pokoknya ini aja dulu. Nah, maksud gue kalau lu mau terapin bagus tuh. Emang juga. Gitu. Makanya gue berhubungan sama temen, bang tolongin gue nih, berapa duit bang, lu punya duit berapa ya, yuk ngomong gitu hubungan sama temen. Berkah lagi bang kalau kayak gitu. Hah? Bukan, waktu-waktu gue butuh lu. Nah itu, udah gitu Kalau juga sekarang kalau gue kita ngeribetin lu, ntar gue butuh lu, gue diribetin. Iya, salah satunya juga itu. Salah satunya juga kita kalau misalnya banyak baik sama orang, kita kesulitan juga orang juga bantuin kita. Orang juga istilahnya nggak bakalan deh, insya Allah ya mudah-mudahan karena udah terbukti gitu loh. Nggak ada yang istilahnya nggak ada yang rela. Itu juga yang membuat aku nih terutama kalau dibilang ih lu sih kebaikan gitu. Kadang-kadang temen deket tuh sering ngomong lu tuh kebaikan. Lu terlalu tolol gitu, gitu gue ditolol-tololin orang. Astagfirullah, baik dibilang tolol. Itu ya, suka begitu emang orang. Padahal kan kalau aku sih niatnya gini, kalau aku bantu orang gitu ya, artinya insya Allah mudah-mudahan saat aku kesulitan adalah pokoknya yang bantu aku gitu. Ya, oke. Nah, kemudian yang lu rasain tadi kan perlakuan ada dong, ya. Lu menikmati nih. Perlakuan gimana tuh? Ya, Wirda sebelum sebagai penyanyi Iya, dan iya, Wirda iya. sebagai penyanyi tentu ada perlakuan yang berbeda ya bilang tadi. Iya. Lu nikmatin dong. Ya, iya sih, bukan dinikmatin gua gimana gitu atau gimana apa, dinikmatin secara positif. Artinya contohnya bukannya inian kayak misalnya orang jadi apa ya, kalau selama ini sih belum pernah ngerasa yang gimana istimewa banget sih, cuma artinya dari yang nggak dikenal jadi dikenal gitu kan. Bukan yang nggak dikenal juga sih, dari zaman dulu juga pasti selalu ada ini anaknya pasti orang tahu gitu kan. Makanya aku bilang tanpa aku harus menaruh namanya Umi Wirda Elvi Sukaisi, orang udah tahu lah, udah banyak yang tahu lah. Dari dulu kan aku juga
kayak deket juga sama Tante Ayu Soraya, ini itu segala macam tuh banyak deket sama oma apa tahu kecilnya aku. Paling enggak juga yang lain pun juga tahu, mungkin yang generasi sekarang yang nggak tahu, oh anaknya Elvi gitu, mungkin gitu. Ya cuma itu dia, ada beban tersendirinya karena iya ini anaknya Elvi Sukaisi, ibunya luar biasa. Misalnya nih kayak ya lo sih emak lo channel emak lo udah sekian banyak subscribe-nya, lo baru berapa? Aku bilang itu kan orang masing-masing ya, artinya Umi udah berapa sepak terjangnya udah berapa lama kan gitu. Neng Mirna ini baru loh Yang gitu. terbangnya beda. Neng Mirna ini baru loh dengan Elvi Sukaisi DM aja ratusan ribu. Kita udah sampai serak-serak. 30 belum nyampe. itu kan diukur dari situnya. Jadi aku bilang semua itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi makanya kenapa aku pengen selalu terima menjadi diri sendiri tuh itu gitu loh. Jangan dibanding-bandingin gitu. Dan kan yang mau disaing-saingin, aku juga hadir di sini bukan mau jadi pesaingnya dia kok, dan nggak pernah mau repotin. Keluar apa dah dangdut lah kalau katanya bukan begini, sampai keluar akhirnya statement yang nggak mau tergantikan apa segala macam. Ya elah depis deh, nggak ke situ ngincernya juga, diterima aja tuh aku udah alhamdulillah gitu maksudnya. Orang tuh menghargai, iya ya bagus nih lagunya, orang demen lagu kita kan seneng nggak sih bang kalau misalnya lagu kita nyanyiin Iyalah banggaan. terus diputar di mana-mana sampai anak kecil udah tahu lagu kita kan, bangga kan. Kan buat catatan sejarah anak kita sama cucu kita. Iya, kalau misalnya mau dibilang lo norak banget sih lo, artis juga banyak nggak kayak lu norak, bodo amat. Bodo amat, emang gua ngerepotin lu. Iya kan, udah gitu aja, yang penting aku Yang penting kita nggak sombong. Iya, alhamdulillah semuanya pada bilangnya begitu, ya kan? Iya. Kita selawat terus deh pokoknya ya, yang namanya ya semuanya kan juga kan diajarin itu kan pasti kan akhlak dan segala macam itu awal kita belajar itu dari orang tua. Umi selalu bilang jangan pernah sombong di orang. Kamu harus sama siapa aja hormat. Mau dia siapa, mau siapa, lihat dia lebih tua dari kamu harus hormat. Siapapun dia. Gitu. Main juga gitu. Aku tuh gak pernah pilih-pilih bang dulu main zaman kecil. Main sama anak tukang minyak, main sama anak tukang beca, apa segala macam nggak pernah masalah. Umi suka yang jangan terlalu gini gitu kan ya. Kenapa? Karena ya tetap aja kan ada perbedaan, takutnya nanti gini-gini, tapi ya itulah aku gitu. Malahan mereka senangnya karena kenapa? Oh, lu nggak sekolah? Enggak, gue nggak sekolah, bapak gue nggak bisa kasih gue duit buat sekolah misalnya. Jadi putus sekolah kelas 4 nih, aku punya teman kelas 4, aku suruh ikut sekolah lagi. Nih gue beliin buku, gue beliin pensil, duit. Kalau gue masih inget ya, kemana ngapain ngasih orang pensil, biarin nih biar dia sekolah. Gitu. Jadi juga dari kecil pun sama teman juga udah solidaritasnya tinggi. Berbagi. Iya berbagi. Nggak pernah tuh yang gue anak siapa, gue nggak mau gini, gue enggak gitu. Nggak capek kita begini. Aduh capek lah nih, mau diapain sih ah? Lu mau jadi soang. Sombong tuh bajunya Allah kok, ngapain sih kita mau sombong-sombong? Cantik di atasnya cantik, cantik di atasnya cantik ada lagi cantik. Itu contoh gue lah. Gue orang nggak tahu gue orang paling ganteng tapi gue nggak sombong. Nah itu dia. Iya kan? Dan orang sombong, ya orang sombong memang orang nggak sombong sama orang sombong tapi belaga nggak sombong beda. Jangan salah, kelihatan dong. Gue dong tuh. Aku nggak bilang begitu Gue loh. sombong tapi gue belajar nggak sombong. Wah berarti pencitraan dong. Ya zaman sekarang Ya kan pencitraan. kalau kita nggak pencitraan nggak terpilih. Oh gitu. Ya, Ya Allah. kudu. Zaman sekarang kudu pencitraan harus disokong dengan keuangan, dengan kemunafikan dan kecurangan. Astagfirullahaladzim. Gue sih mendingan nggak jadi apa-apa kan. Aku sih pengen. Gue sih ogah. Ini jalur temen. Ogah. Sebenarnya lu tamu gua pengen ngajak berantem. Yaudah lah. Pokoknya ini episode berbeda daripada yang lain. Paling enggak adik gue udah ngeluarin unek-uneknya. Waduh, gue pengen nanya dia perjalanan karir tapi udah lah waktunya udah habis. Udah habis. Udah habis. Waktu di gue, kalau di lo mau lanjut ke pasti. Ya Allah, udah habis juga kali bosan. Kalau di aku sih udah pada tahu ya. Oh, gitu ya. Udah pada tahu, alhamdulillah udah pada Ini tahu. live tuh. Enggak. Emang live enggak kan?
Nah, Karena mereka bang, nih, yang artinya gini, yang pencintaan yang dibilang Neng Wirda lovers itu adalah mereka yang benar-benar tuh ngikutin. lu nama apa? Nama fans Neng lu? Wirda Kalau Lovers. Roma Irama, Forza. Enggak, gue Kenapa? NWL, Neng Wirda lovers. NWL. Oh kalah sama gue. Apa? Bombers. Wey, Bang Oji members. aduh, bombers. Bang Oji Miharja members. Kali dia lucu kalau pakai bombers. Nah orangnya nggak begitu besar atau gimana kalau kita pakai bombers. Apa enggak? Daripada gue bikin kelompok komunitas motor namanya Janda Semak kan nggak bagus. Ya Allah. Jakarta Endang gitu kan. Janda itu Jakarta Endang. Oh gitu. Ya udah, sama dangdut kita maklumin ketika seorang anak merindukan seorang ibu, dia akan berkita kepada siapa? Selain kepada teman juga kepada orang yang dianggap saudara, orang yang dianggap sebagai kakak, orang yang dianggap sebagai orang tua. Mungkin dari situlah dia bisa lega. Paling tidak dia pengen disampaikan ke orang tuanya. Begitu juga mungkin ada orang tuanya yang ingin curhat tentang anaknya, boleh. Datang aja ke kantor lain, kita ngobrol-ngobrol, santai, asik. Cuman mohon maaf, makanannya cuma kayak begini. Oh, ini udah Karena banyak nih. begini aja tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi terima kasih, ya udah. Alhamdulillah, yang penting silaturahmi itu Ridho, Ridho udah akhir. Lu kalau ada single baru ngomong, Iya. lu masukin radio mana dipersulit telepon. Asik. Pon, beneran, gue yang ngomong dah. Iya bener ya bang. Iya, Pak. Adanya kan nih bang. Iya. Oh. Oke, sabar terus, Iya. ya. Terima kasih Wirda. Sama-sama, Salam Bang. Umi. Kalau memang nanti, Salam sama umi gue. iya, salam kalau nanti Ketemu. kesempatan. Amin ya Apa Allah. bisa ngobrol. Kali aja bisa di Mungkin sini langsung. Umi Tidak, tidak, sini, mau gitu ya. gitu kan. Iya. Salam buat Jack. lo, Jack. Jeki, Jeki. Jeki kan, laki lo. Iya. Oke. Kapan-kapan kita ngobrol sama Bang Jeki tapi tentang dunia kepengacaraannya. Oh, gitu. Sebagai pengacaranya dong. Kirain dunia dangdut nggak ya? Nggak ngerti lah Jeki. Dunia dangdut. Dia taunya pasal sekian. Dia ponakannya Musa Alatas tuh. Ponakan bukan dia orang dangdut berarti. Iya sih. Lah, Tapi iya. kan dia belajar dari Neng. Ya nggak bisa lah, tetap dunianya tolong. Diajarin. Bicara dangdut pasti dia blow on. Alhamdulillah. Jagoan gue, tapi iya, kalau udah. bicara hukum jagoan dia. Ini gue belajar lah bicara hukum nanti. Sahabat dangdut, ya ini adalah salah satu yang Gue mau tutup jadi panjang apa lagi. ditiru. Luar biasa kan beli Apaan? PD di mana? Hah? Beli PD di mana? Pede. Ya, sahabat dangdut, Oke. kita sampai di sini saja jumpa kita sama Wirda. Neng Wirda. Neng Wirda Silvana Jeki. Siapa? Ya? Gini nama saya aslinya Wirda Silvina. Tapi nickname-nya nama lagi yang lagi. Nama ngetopnya ya, lah. oke lah gitu. Nggak enak Bahasa kalau gue bilang. nama ngetop, bahasa gue. Emang ngetop bang? Enggak sih. Kan baru nama ngetop. Jahat. Ya nama ngetopnya Neng Wirda gitu. Yang lagunya lagi ada di mana-mana. Siapa yang lagu lah? Tapi bohong. Judulnya tapi bohong. Kau memang terlihat Ngetop tuh. cantik. Itu ngetop tuh lagu tuh. Iya. Tapi bohong. Oke, sampai di sini saja. Insya Allah kita ketemu lagi. Nanti ada Nana Mardiana. Ya kapan tungguin aja. Ada Roma Irama, ada Rido Roma, kemudian ada yang lainnya. Itu sudah buat kesepakatan, tapi kapan tunggu saja. Oji kalau sudah berbicara itu janji dan janji itu lagi akan Oji penuhi. Oke. Saya di sini Oji Miharja dan Wirda Saya Wirda Silvina alias Neng Wirda. dari Perkumpulan Royalti Anugerah Indonesia segera undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.